Adapun urut-urutan perarakan saat memasuki gereja diawali dengan misdinar pembawa dupa dan wiru, misdinar pembawa salib, misdinar lainnya, lektor dan pemazmur, pelayan luar biasa, selebran, dan disusul oleh umat yang dimulai dari sisi paling kanan umat. Setelah memasuki gereja, mohon umat mengisi bangku yang paling depan terlebih dahulu. tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah kita mempersiapkan diri dengan usaha tobat dan karya amal. Hari ini kita bersama-sama memasuki peristiwa-peristiwa selama Pekan Suci dengan merayakan Hari Raya Minggu Palma. Kita berkumpul bersama dengan seluruh umat Allah untuk membuka peringatan akan misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengenangkan kesengsaraan dan kebangkitannya. Dan secara khusus pada minggu ini kita akan mengenangkan kembali peristiwa Yesus yang memasuki kota Yerusalem sebagai seorang raja. Oleh karena itulah sekarang kita menyambut dia dengan khidmat sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dan dalam kesempatan ini kita juga akan merenungkan sabda Tuhan, merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita sekalian dimampukan untuk memetik hasil salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Sekarang kita bersama-sama memulai acara kita atau perayaan ini dengan bersama-sama mohon berkat Tuhan untuk daun-daun palma yang akan kita pergunakan untuk mengenangkan Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Silakan daun-daun palma diangkat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkenanlah Engkau memberkati dan menyucikan daun-daun palma yang kami bawa ini. Dengan daun-daun palma ini kami mau mengiringi Raja Kristus di dalam perjalanannya menuju kota Yerusalem. Sehingga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi
Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa nyanyian syukur. Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfagi yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu, di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya.
Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai betina dan seekor keledai beban yang muda. Lalu pergilah kedua orang itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu beserta anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti dia dari belakang berseru, Hosana bagi putra Daud. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita bersama-sama mengenangkan kembali Yesus yang masuk ke kota Yerusalem sebagai seorang raja. Disebutkan dalam bacaan Injil bahwa ia mengendarai keledai betina dan keledai beban muda. Orang pada zaman itu mengatakan bahwa lebih sukar seseorang naik keledai dibandingkan dengan naik hewan yang lain, entah kuda ataupun unta. Mengapa demikian? Karena yang namanya keledai itu bukanlah termasuk binatang penurut, tidak bisa berjalan dengan cepat, dan itu merupakan hewan yang dipergunakan untuk mengangkut beban dan bukan sebagai tumpangan orang. Naik keledai ini akan menjadi lebih sukar lagi karena disebutkan dalam bacaan Injil bahwa ini merupakan suatu keledai yang muda yang belum pernah ditumpai, dan akan lebih sulit lagi ketika seseorang harus naik dua keledai sekaligus. Ini sebetulnya merupakan salah satu kisah yang menunjukkan kepada kita hanya orang yang pintar, hanya orang yang sungguh berkuasa yang bisa naik dua keledai sekaligus, dan itu keledai muda yang belum pernah dinaiki. Ini sebetulnya merupakan salah satu kisah yang memberikan warta kepada kita bahwa Yesus yang kita rayakan sebagai Raja yang masuk ke kota Yerusalem itu sebetulnya seorang Raja yang tidak hanya sekedar menunjukkan kewibawaannya atau tidak hanya sekedar menunjukkan kebesarannya sebagai seorang Raja yang adil dan jaya, tetapi dengan naiknya keledai itu mau ditunjukkan kepada kita juga bahwa Yesus ini juga seorang raja yang diwarnai oleh kelemah lembutan. Kelemah lembutan itulah yang menjadi salah satu sifat seorang raja yang masuk ke kota Yerusalem. Dan itu berarti bahwa raja ini pun sebetulnya mampu memahami yang namanya kerapuhan dan kelemahan manusia. Ini sebetulnya merupakan dua hal yang dapat disatukan oleh raja yang kita kenangkan pada hari ini. Di satu sisi kebesaran dan kejayaan, tetapi di sisi lain adalah kelemah lembutan yang mampu memahami kerapuan-kerapuan kita sebagai manusia. Demikian juga disebutkan di dalam bacaan Injil bahwa ada sekian banyak orang yang memotong ranting-ranting, menghamparkan pakaiannya di jalan, di tempat yang akan dilalui oleh Yesus. Apa artinya orang yang mengamparkan pakaian itu? Dengan menghantarkan pakaian di tengah jalan yang mau dilalui oleh Yesus, itu berarti bahwa Yesus tidak akan menjejakkan kakinya di tanah yang akan dilalui. Dan kita tahu bahwa tanah itu sebetulnya juga merupakan suatu perlambang dari kelemahan dan kerapuan manusia,
seperti halnya manusia yang diciptakan dari debu dan tanah, dan pada akhirnya akan kembali menjadi tanah juga. Maka sisi-sisi kerapuan dan kelemahan itulah yang sebetulnya membuat kita sekalian mudah jatuh di dalam salah dan dosa. Maka dengan kesediaan untuk mengamparkan pakaian di tanah, Yesus sebagai seorang raja itu sungguh mengatasi kerapuan kita atau mengatasi kelemahan-kelemahan kita, termasuk Dia adalah seorang raja yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Demikian juga seseorang yang berani dan bersedia mengamparkan pakaiannya di jalan, ini juga berarti merupakan suatu perlambang bahwa orang itu bersedia untuk menundukkan dirinya kepada sang raja yang mau lewat. Pakaian tidak hanya sekedar penutup badan atau pelindung orang dari panas ataupun terik matahari, tetapi pakaian pun bisa menunjuk pada identitas diri seseorang yang memakainya. Maka kalau seseorang mengamparkan pakaiannya, itu artinya seseorang bersedia untuk menundukkan diri, untuk taat kepada sang raja yang akan lewat itu. Dan pesan inilah yang sebetulnya diwartakan kepada kita, supaya kita jadikan sebagai satu bahan permenungan. Kita diajak untuk menundukkan diri, taat kepada sang raja yang masuk ke kota Yerusalem itu, karena raja inilah yang menjadi tumpuan dari kehidupan kita, yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan dan kerapuan kita sebagai umat manusia. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara terkasih, itulah sabda Tuhan yang baik kita renungkan bersama di dalam kesempatan ini. Sekarang marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk berarak menuju gereja. Kita kenakan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem dengan melambai-lambaikan daun palma dan juga menyerukan dan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Sang Raja. Silahkan perarakan dimulai dan diatur. Para petugas silahkan mempersiapkan diri. lihat kayaknya udah
dulu aja. Kan ada Riki. Lewat sini. Dari motor tuh pintunya yang
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengutus Putramu mengenakan kemanusiaan kami dan memanggul salibina. Perkenankanlah kami sebagai hamba-hamba mengikuti Rajanya dalam duka cita penderitaan, agar dapat ikut serta dalam sukacita kebangkitannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukuli aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Kita duduk, kita dengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus dihadapkan kepada gubernur yang bertanya, "Benarkah engkau Raja Yahudi?" Jawab Yesus, "Benar." Tetapi atas tuduhan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan para pemuka, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka Pilatus berkata, "Apakah engkau tidak mendengar semua tuduhan yang mereka lemparkan kepadamu?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur sangat heran. Adapun menurut kebiasaan pada hari pesta, gubernur membebaskan salah seorang tahanan sesuai dengan pilihan rakyat. Pada waktu itu, di dalam penjara, ada seorang tahanan yang terkenal bernama Barabas. Ketika rakyat berkumpul, Pilatus bertanya, "Siapakah yang harus kulepaskan? Barabas atau Yesus yang disebut Al-Masih itu?" Memang Pilatus tahu bahwa Yesus diserahkan kepadanya hanya karena rasa dengki saja. Ketika Pilatus sedang duduk di ruangan pengadilan, istrinya mengirim pesan ini kepadanya. "Jangan engkau campur tangan dalam perkara orang saleh itu, sebab dalam mimpi tadi malam
Aku sangat menderita karena dia. Sekarang para imam kepala dan para pemuka mulai menghasut rakyat supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang harus kulepaskan?" Mereka berteriak, Barabas! Lalu Pilatus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Al-Masih ini?" Semua orang menyahut, Dia harus disalibkan. Pilatus berkata, "Kejahatan apa yang dilakukannya?" tetapi semakin keras mereka berteriak, Dia harus disalibkan. Pilatus menyadari bahwa segala usahanya sia-sia, malahan makin menimbulkan huru-hara. Ia mengambil air dan mencuci tangan di muka rakyat dengan berkata, "Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Terserah kepadamu sekalian." dan seluruh rakyat menyahut, Biarlah darah orang itu menjadi tanggung jawab kami dan anak-anak kami. Kemudian Pilatus membebaskan Barabas, dan ia menyuruh mendera Yesus, lalu menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Maka serdadu-serdadu gubernur mengantar Yesus masuk tangsi dan mengumpulkan seluruh pasukan di sekelilingnya. Mereka membuka pakaian Yesus dan mengenakan pada tubuhnya sehelai kain jingga. Kemudian mereka menganyam sebuah mahkota dari ranting-ranting berduri dan memasangnya di atas kepala Yesus. Sebatang tongkat diberikan di tangan kanannya. Mereka berlutut di depan Yesus dan mengolok-olok dengan kata-kata, "Salam, hai Raja Yahudi." Mereka meludahi Yesus, mengambil tongkat itu dan memukul kepalanya. Sesudah mengolok-olok Yesus, mereka mengambil kain jingga itu dan menyuruh Yesus mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu Yesus digiring keluar untuk disalibkan. Sementara berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang bernama Simon asal Kirene. Dia dipaksa memanggul salib Yesus, dan ketika sudah sampai di tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak, Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecap, Yesus tidak mau minum. Kemudian Yesus disalibkan. Sesudah itu, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan mengambil dan membuang undi. Lalu mereka duduk mengawasi Yesus. Di atas kepalanya dipasang pengaduan, "Inilah Yesus, Raja Yahudi." Ada juga 2 perampok disalibkan bersama Yesus, seorang di kanan dan seorang di kirinya. Orang-orang yang lewat di situ mengejek Yesus dan menggelengkan kepala sambil berkata, Katanya mau membongkar kenisah dalam membangun kembali dalam 3 hari saja. Selamatkanlah dirimu sendiri. Kalau benar engkau putra Allah, turunlah dari salib. Demikian juga semua imam kepala, ahli kitab, dan para pemuka mengolok-olok Yesus. Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Kalau memang Raja Yahudi, biarlah sekarang turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Biarlah Allah melepaskan dia, kalau berkenan kepadanya. Bukankah dia berkata, saya putra Allah? Dan kedua perampok yang disalibkan bersama Yesus
mengejeknya juga. Mulai dari pukul 12, seluruh daerah itu diliputi kegelapan sampai pukul 3. Kira-kira pukul 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Dengan segera datanglah seorang dari mereka mengambil sebuah bunga karang dan mencelupkannya ke dalam cuka, lalu mencocokkannya pada sebatang tongkat dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, mari kita lihat saja, apakah Elia datang menyelamatkan dia? Yesus berseru lagi dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas penghabisan. Ketika itu, tirai kenisa tersobek menjadi 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Batu-batu besar terbelah-belah, kubur-kubur terbuka menganga, dan banyak orang suci yang telah meninggal bangkit kembali. Dan sesudah bangkit, mereka keluar dari kubur, memasuki kota suci, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika para perwira dan para serdadu menyaksikan gempa bumi dan semua peristiwa itu, mereka sangat takut dan berkata, Memang benar, dia putra Allah. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang kita dengarkan adalah versi yang singkat dan bukan versi yang panjang. Kalau kita sekalian mencoba merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang versi panjang, sebetulnya di sana nampak ada 2 bagian. Bagian yang pertama dari kisah sengsara itu berawal ketika Yudas pergi kepada imam-imam kepala dan menjual Yesus seharga 30 keping perak. Dan bagian pertama ini berakhir ketika Yudas mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala. Sedangkan bagian yang kedua itu berawal ketika Pilatus menahan Yesus dan mengadilinya. Dan bagian yang kedua ini juga berakhir ketika Pilatus mengizinkan agar kubur Yesus dijaga oleh para pasukan supaya tidak diambil oleh murid-muridnya. Ini merupakan 2 bagian besar dari kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Apa sebetulnya pesan dari kisah sengsara ini? Sebetulnya dari kisah sengsara itu, kalau kita mencoba untuk merenungkannya, menjadi jelas bagi kita sekalian bahwa akhir dari kehidupan Yesus justru dijungkir balikkan oleh orang yang bernama Yudas Iskariot dan juga orang yang bernama Pilatus. Dan menjadi jelas dari kisah sengsara itu bahwa Yudas Iskariot dan Pilatus ini sebetulnya hanya merupakan satu alat
atau tangan kotor dari para imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, serta tua-tua dari bangsa Yahudi, di mana mereka ingin membatasi dan menghilangkan gerak dari utusan Allah pribadi. Ini sebetulnya bisa menjadi satu bahan permenungan bagi kita sekalian. Ada saja orang yang sering dipergunakan sebagai satu alat, tangan-tangan kotor untuk melakukan berbagai macam bentuk kejahatan. Maka dari kisah sengsara yang kita renungkan ini, sebetulnya kita sekalian bisa mendapatkan suatu pesan, agar kita sebagai murid-murid Kristus tidak bersikap naif seperti halnya dialami oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot mempunyai gambaran dan persepsi sendiri mengenai Yesus Putra Allah, yang ia yakini bisa membuat berbagai macam karya-karya luar biasa atau mukjizat-mukjizat seperti yang ia lakukan. Termasuk kalau ia ingin menjual Yesus kepada imam kepala agar mereka menangkapnya. Yudas pun yakin bahwa Yesus bisa menyelamatkan diri dan membebaskan diri dari tangan-tangan imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini merupakan suatu persepsi dan gambaran Yudas sendiri yang sebetulnya tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Mesias itu adalah orang yang harus ditolak oleh tua-tua, mengalami kesengsaraan dan penderitaan, dan mati di kayu salib. 3 kali Yesus menyampaikan hal itu, tetapi ini tidak dipahami oleh para muridnya, termasuk Yudas Iskariot yang mempunyai gambaran dan persepsi tersendiri. Berdasarkan persepsinya itulah pada akhirnya Yudas Iskariot melakukan sesuatu yang sifatnya gegabah, menjual gurunya seharga 30 keping perak. Dan pada akhirnya tindakan yang gegabah itulah yang membawa Yudas Iskariot mengalami kehidupan yang celaka, karena disebutkan bahwa pada akhirnya uang yang dikembalikan itu tidak bisa mengubah situasi. Yesus tetap sengsara dan disalibkan, dan pada akhirnya Yudas Iskariot harus mati dengan gantung diri. Demikian juga kisah diajak untuk merenungkan suatu pesan, agar kita sekalian tidak mencampuri perkara atau urusan-urusan orang benar dan orang saleh. Dan itulah yang dikatakan oleh istri Pilatus kepada Pilatus pada saat ia menghadapi Yesus. Istri Pilatus mengatakan, "Jangan mencampuri perkara orang saleh itu. Tadi malam saya bermimpi dan saya mengalami penderitaan karena mencampuri perkara itu." Dan apa yang dikatakan oleh istrinya itu toh tidak didengarkan oleh Pilatus, sampai pada akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada banyak orang supaya Yesus pada akhirnya disalibkan. Seorang penguasa yang sebetulnya nampak konyol dan bodoh ketika ia mencampuri perkara orang saleh atau mencampuri perkara orang benar, menjadi alat yang bisa dimanipulasi atau pribadi yang dimanipulasi oleh yang namanya kuasa-kuasa jahat. Dan ini sebetulnya merupakan satu pesan yang baik untuk kita jadikan sebagai satu bahan permenungan dan satu bahan refleksi. Betulkah saya sebagai murid-murid Yesus adalah pribadi-pribadi yang tidak gampang untuk dimanipulasi, tidak gampang untuk dijadikan alat dari kuasa-kuasa jahat untuk mencelakakan orang lain? Kita mohon rahmat Tuhan agar warta sabda dan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus itu bisa menjadi suatu bahan permenungan yang meneguhkan iman kita dan menyuburkan hidup rohani kita secara khusus selama pekan suci ini. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara terkasih, sekarang marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara
disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, kita menghadap Bapa dan memanjatkan doa-doa kita. Bagi gereja yang menderita, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, dianiaya, dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap optimis bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para pemimpin masyarakat, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum, dan jangan tergoda oleh kepentingan diri sendiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi sanak saudara yang menderita, berkatilah saudara-saudari kami yang sedang tertimpa penderitaan, agar dengan rela mempersatukan kemalangannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita yang berkumpul di sini, curahilah kami semangat Yesus, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kami sehari-hari untuk mengikuti jejak putra-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kita hening sejenak untuk mendoakan saudari-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, secara khusus bersama dengan keluarga almarhum Donaldo, untuk mendoakan arwah Bapak Aulisius Stanley A. Pranoto yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga berdoa bersama dengan Ernest yang mendoakan arwah Herman Nababan yang dipanggil Tuhan genap 1 tahun yang lalu. Dan untuk Ajis Pengki Nababan yang dipanggil Tuhan genap 100 hari yang lalu. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan iman. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, berkat jasa Yesus hamba-Mu yang menderita, Engkau mengendaki kami menjadi putra dan putri-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah doa-doa kami yang diilhami Roh-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan mengaturkan persembahan kita. Gerakkan
Berdoalah saudari-saudari sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, berkat sengsara dan wafat putramu, Engkau semakin dekat dengan kami, meski jasa kami tidak seberapa dan tidak layak untuk memperoleh belas kasih-Mu. Melalui berkat kurban Kristus ini, kami Kau perkenankan menerimanya dengan penuh rasa syukur, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita siapkan buku TPE halaman 19. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu. Karena dengan kekuatan salib yang tidak terberikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang telah disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan suka memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Anamnesis pula ketiga, buku TPE halaman 23. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini, bahwa sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Buku TPE halaman 25. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Liberanos que sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, utope misericordiae Tue adiuti, et a peccatossimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.
Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Lihatlah anak Dombala, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku
bertobatlah dan balik pada Bapa. Ia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Mari balik pada salib Tuhanmu. Di sanalah engkau pun telah ditebus. Kau kan hidup dalam kelimpahannya. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Janganlah Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memuaskan dan melimpahi kami dengan kurnia suci. Berkat wafat putramu, iman kami Kau hidupkan dan harapan kami Kau tumbuhkan. Kami mohon berkat kebangkitannya, kami dapat mencapai tujuan perjalanan kami, yaitu kemuliaannya. Dan semoga Ekaristi Kudus yang kami rayakan pada pagi hari ini semakin memampukan kami untuk tidak membiarkan diri kami menjadi alat-alat atau tangan-tangan kotor dari kuasa-kuasa jahat untuk mencelakai dan menjahati orang lain. Jauhkanlah dari dalam diri kami gambaran-gambaran dan persepsi yang keliru terhadap Yesus Kristus Putramu, dan jangan biarkan kami mencampuri perkara-perkara orang saleh yang bisa mendatangkan celaka dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan pengumuman gereja. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman hari Minggu Palma berikut ini. Umat diharapkan tidak membawa atau menggunakan tas berukuran besar saat mengikuti perayaan Tri Hari Suci. Demi kehikmatan perayaan Ekaristi, umat dimohon untuk tidak membuat dokumentasi pribadi dan dokumentasi akan dilakukan oleh pihak Komsos. Parkir selama perayaan Tri Hari Suci. Pada perayaan pertama, parkir kendaraan roda 4 di belakang gereja atau lahan parkir Wisma Asisi. Pada perayaan kedua, kendaraan roda 4 di halaman gereja. Selama perayaan Tri Hari Suci, kendaraan roda 2 dapat diparkir di sepanjang tepian pagar depan gereja dan KPPN. Bagi umat yang menggunakan jasa transportasi online, mohon untuk naik ataupun turun di luar halaman gereja. Umat dilarang parkir di sepanjang Jalan Surya Kencana.
Jadwal perayaan Ekaristi Pekan Suci. Kamis 6 April 2023. Perayaan Ekaristi Kamis Putih di gereja pukul 17 dan pukul 20. Di Kapel Santo Fransiskus Assisi Bunut pukul 18. Jadwal tuguran pukul 21.30 untuk wilayah Santo Lukas, Santo Yohanes, dan Santo Petrus. Pukul 22 untuk wilayah Santo Matius dan Santo Markus. Pukul 23.30 untuk OMK. Jumat 7 April 2023, visualisasi Jalan Salib pukul 9. Ibadat Jumat Agung di gereja pukul 15 dan pukul 18.30. Di Kapel Santo Fransiskus Assisi Bunut pukul 17.30. Sabtu 8 April 2023, perayaan Ekaristi Vigili Paskah di gereja pukul 17 dan pukul 20. Di Kapel Santo Fransiskus Assisi Bunut pukul 18. Minggu 9 April 2023, perayaan Ekaristi Hari Raya Paskah di gereja pukul 6 untuk umum, pukul 8 untuk bia dan bir, pukul 10 untuk umum, pukul 17.30 untuk umum. Di Kapel Santo Fransiskus Assisi Bunut pukul 6. Paroki Santo Yosef Sukabumi kembali akan mengadakan seminar iman akan Allah Tritunggal yang dilaksanakan tanggal 19 April 2023. Pendaftaran di ketua lingkungan masing-masing. Pendaftaran ditutup tanggal 9 April 2023 pukul 14. Dalam rangka meramaikan dan mendukung kegiatan OMK paroki di tingkat keuskupan maupun di paroki, OMK Paroki Santo Yosef Sukabumi akan menggalang dana yang salah satunya menampung sampah dari umat berupa sampah plastik, kertas, kardus, besi, kaleng, dan aluminium. Barang-barang tersebut mohon dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Mohon partisipasi umat untuk mendukung kegiatan ini, sekaligus sebagai kegiatan merawat bumi. Teman-teman OMK Keuskupan Bogor akan mengadakan kegiatan pre-event IED yang dilaksanakan di Kompleks Sekolah Marsudi Rini, Parung, Bogor pada tanggal 16 April 2023. Pendaftaran melalui link yang ada di Instagram OMK Like Earth. Mohon partisipasi teman-teman OMK dan semua umat untuk mendukung kegiatan ini. Sekolah Evangelisasi Pribadi Angkatan 19 telah dibuka periode 16 Mei sampai 30 September. Pembelajaran setiap hari Selasa dan Jumat pukul 19 sampai dengan 21 secara online via Zoom. Biaya pendaftaran sebesar 200.000 dapat ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Jessica Raisa Irawan. Kontak person yang dapat dihubungi Gandhi dan Jessica. Camp Katolik Wise Woman Angkatan 5 akan mengadakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21 Mei 2023 di Kinasi Resort and Conference. Persekutuan Doa Pembaharuan Karismatik Katolik kembali diselenggarakan pada hari Kamis 13 April 2023 pukul 18 di GKK Lantai 2 dengan tema Rise and Be Shine bersama Bapak Elvindes Kapita dari BPK KAJ. Ada pelayanan doa pribadi untuk umat. Kerahiman Ilahi akan mengadakan novena Kerahiman Ilahi dimulai hari Jumat Agung
Sabtu dan Minggu pukul 12 di ruang adorasi. Hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 15 di gereja. Pengumuman ini sebagai undangan. Laporan kolekte. Kolekte Misa Hari Raya Santo Yosef tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp662.000. Kolekte Misa Jumat tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp1.319.000. Kolekte Misa tanggal 25 dan 26 Maret 2023 sebesar Rp18.226.000. Parkir Misa Jumat tanggal 24 Maret 2023 dan Sabtu dan Minggu 25 sampai 26 Maret 2023 sebesar Rp621.300. Minggu depan adalah Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Sekian pengumuman dan terima kasih. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, saya menegaskan beberapa hal. Yang pertama, hari Selasa tanggal 4 Maret akan ada perayaan Ekaristi, pemberkatan minyak-minyak suci, dan pembaharuan janji imamat di Bogor. Karena itu di gereja tidak ada misa pagi, Selasa tanggal 4 Maret. Kemudian selama 3 hari suci, hari Kamis Putih, Jumat, dan Vigili Paskah, perayaan Ekaristi dilaksanakan 3 kali, 2 kali di gereja dan 1 kali di Kapel SFS Bunut. Jadwal dan jamnya sudah dicantumkan di dalam papan pengumuman dan tadi sudah dibacakan. Kamis Putih jam 5 dan jam 8 di gereja, sedangkan di Kapel Bunut jam 18. Kemudian hari Jumat di gereja jam 15 dan jam 18.30, sedangkan di Kapel Bunut jam 17.30. Demikian juga untuk malam Paskahnya itu 3 kali. Silakan Anda sekalian merayakan sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang ada. Ada 3 kesempatan. Sekarang mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang berbelas kasih, yang menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih dengan sengsara putra tunggalnya, memperkenankan saudara menikmati anugerah berkat-Nya yang tiada tara, melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Semoga saudara yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi darinya. Semoga saudara yang mengikuti teladan kerendahan hatinya mengambil bagian dalam kebangkitannya. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.
Salam Yosef, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias, keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin.